selamat malam. Apa kabar semua Mama Sendes? Semoga baik-baik ya. Dan malam hari ini kita sajikan webinar yang menarik ini tentang stimulasi motorik ya untuk si kecil 0 sampai 24 bulan. Eh, Seperti kita ketahui webinar ini diselenggarakan oleh Dokter Anakku. Oh ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Dokter Anakku selalu menyajikan tips dan informasi kesehatan dan perkembangan bayi. Ya, baik. Untuk memulai, saya akan sajikan dulu profil dari narasumber kita, yaitu Dokter Hans Nathanael, spesialis anak. Baik, kita lihat apakah Dokter Hans sudah hadir. Saya akan spotlight beliau. Oke, halo dok. Halo, selamat malam Bu Asyanti. Selamat malam. Gimana, dokter? Bisa segera mulai? Ya, bisa. Oke, silakan dok. Ya, baik. Terima kasih buat Bu Asyanti tadi sudah membacakan CV ya. Dan Ya, terima kasih buat dokter anakku atas kesempatannya. Selamat malam, ayah dan bunda semua. Saya izin share screen ya. Sebelum kita memang masuk untuk sesi diskusi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit daripada bagaimana sih stimulasi motorik si kecil usia 0 sampai 24 bulan. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di akhir. Dan semoga semua pertanyaan nanti bisa dijawab ya. Iya, jadi tenang aja, ayah dan bunda semua di sini, ini bukan kuliah, jadi dibawa santai saja ya, dan semoga hal-hal ini nanti bisa dipahami oleh ayah dan bunda semua untuk membantu tumbuh kembang si kecil tentunya. Saya percaya di sini pasti ayah dan bunda sudah punya anak semua, mungkin ada juga yang anaknya memang di dalam rentang usia tersebut, atau mungkin ada juga yang tidak menutup kemungkinan usianya masih di dalam kandungan ya, maksudnya masih dalam kehamilan dan mau belajar. Jadi bagaimanapun itu, kita sama-sama belajar tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita masing-masing ya. Itu ya, saya mulai ya. Sebagai pendahuluan, jadi usia 0 sampai 24 bulan. Itu kenapa sih seringkali memang menjadi masa-masa emas anak? Karena kita tahu bersama, mungkin ayah dan bunda ada yang tahu istilah daripada 1.000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi itu sebenarnya suatu istilah yang tergabung dari 270 hari pada saat kehamilan dan 630 hari pada saat 2 tahun pertama kehidupan anak. Itu adalah masa-masa penting. Kenapa? Karena di situ terjadi masa perkembangan yang sangat pesat untuk motorik, bahasa, keterampilan sosial, dan kemandirian. Di mana di sini sebenarnya juga perlu berbagai faktor untuk menstimulasi daripada tumbuh kembang anak. Secara umum dibagi atas tiga, jadi ada ASI, ASU, maupun ASA. Jadi kalau dari bicara tentang ASI, tentunya harus ada kasih sayang, perhatian, dan dukungan daripada orang tua terhadap anaknya. Asuh ya tentunya tidak lepas dari faktor nutrisi, imunisasi, maupun layanan kesehatan yang dapat diberikan bagi anak. Asah juga tidak kalah pentingnya. Jadi harus ada stimulasi dan kesempatan untuk mencoba keterampilan dari diri anak sendiri. Kenapa sih? Oke, ini kita masuk lebih spesifik ya. Kenapa sih sebenarnya tadi dikatakan 1.000 hari pertama kehidupan penting? Karena ternyata di sini ayah dan bunda. Saya kepencet apa dia? Ya, karena di sini ayah dan bunda masa otak itu berkembang sangat pesat di sini. Jadi kalau ayah dan bunda mau tahu, itu 2 tahun pertama kehidupan, itu nanti akan terbentuk 80% kemampuan otak anak. Ya, dari 100% tentunya. Ya, jadi kalau nanti sudah usia ya, sampai 5 tahun, jadi 80% ini 2 tahun, kemudian 90 bahkan sampai ada yang bilang juga sampai 95% itu di usia sampai 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun ke atas hingga dewasa, sebenarnya sudah tinggal pengembangan saja dari developmental dasar yang sudah dialami anak di 2 tahun pertama kehidupannya. Ya, apalagi di 5 tahun pertama kehidupannya. Karena kalau kita tahu di sini masa plastisitas otak anak itu sampai dengan usia 5 tahun ya, di mana pengalaman itu akan nanti menentukan proses belajar, menentukan semua ranah perkembangan kognitif maupun emosional serta membentuk perilaku anak juga. Nah, ini bisa dilihat lebih spesifik ya. Jadi, eh, ternyata kalau kita melihat fungsi-fungsi yang secara umum terjadi pada anak, contohnya seperti penglihatan, pendengaran, ya, kemudian pembelajaran dan lainnya, itu memang cukup tinggi di tahun-tahun pertama. Ya, ini dalam bulan ya. Jadi kalau nanti belakangan baru tahu nih. Jadi di awal-awal tahun pertama kehidupan, setahun pertama dan di 2 tahun itu masih cukup
pesat. Jadi semua perkembangan itu terjadi di sini. Coba kita lihat lebih spesifik ya. Apa saja sih perkembangan kemampuan dasar di 5 tahun pertama? Tentunya berbicara tentang cara merespon, berinteraksi, mengendalikan emosi, simbol, angka. Nah, ini semua ya fokus kita di sini ternyata. Karena walaupun nanti sampai 5 tahun itu masih ada, tetapi biasanya sudah mulai menurun nih. Apalagi kalau sudah di atas 5 tahun, ini hanya tinggal pengembangan atau development daripada perkembangan yang memang utama yang terjadi pada 5 tahun pertama. Nah, ini kalau kita berbicara tentang sensori. Sensori itu sebenarnya apa? Jadi, lepas dari tema malam ini adalah tentang stimulasi motorik anak, memang tidak bisa dipungkiri. Jadi, motorik dan sensorik itu bekerja bersamaan atau bersinergi tentunya. Apa sih yang dimaksud dengan motorik? Jadi, kalau motorik nanti kita bahas lebih spesifik setelah ini ya. Saya mau menjelaskan sensorik dulu. Jadi sensorik itu adalah suatu fungsi yang dipengaruhi oleh panca indera biasanya. Jadi secara umum kan pada diri kita ada 5 indera utama, yaitu penglihatan, pendengaran, taktil, kemudian peraba, keseimbangan, penglihatan, dan propriosepsi atau peraba. Ya, tanpa sadar, jadi memang semua hal ini juga harus disimulasi karena nantinya ini akan mempengaruhi perkembangan anak juga. Jadi, jadi sebenarnya eh, ada segitiga perkembangan anak. Jadi paling bawahnya adalah refleks primitif. Jadi refleks primitif itu apa? Biasanya adalah refleks motor involunter atau refleks pada saat bayi baru lahir itu yang terjadi. Nah, nanti naik itu biasa yang terstimulasi kedua adalah sensorik. Kalau sensoriknya cukup baik, bisa kita stimulasi juga nanti selain kita perlu mengembangkan daripada motorik juga, tentunya itu nanti akan mengikuti. Jadi sensorik baik, motorik baik, sehingga nanti motorik juga dapat distimulasi, motorik baik, dan nantinya itu akan mempengaruhi dari perkembangan lainnya, seperti visual, komunikasi, ya, dan lainnya itu juga diasah pada anak. Kalau yang bawahnya itu cukup baik. Nah, ini ya contoh yang tadi ya, perkembangan otak anak, ini saya sudah jelaskan. Jadi dipengaruhi memang oleh nutrisi dan stimulasi juga tidak bisa dipungkiri. Oke, jadi kita mulai masuk ya, Ayah dan Bunda ya. Milestones, apa yang dimaksud dengan milestones perkembangan? Jadi mungkin Ayah dan Bunda sudah seringkali mendengar ya, ada istilah milestones, begitu ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan milestones? Ini kita lihat ya. Jadi ada namanya, secara umum area perkembangan anak ada 4 nih. Ada gerak kasar atau motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Nah, spesifiknya kita pada malam ini lebih membahas di yang gerak halus maupun kasar, yaitu yang kita sebut dengan motorik. Dan biasanya kalau kita berbicara mengenai milestones, itu idealnya kita melihat setiap 3 bulan sekali. Ya, nanti saya gambarkan juga ya. Jadi prinsip perkembangan tentunya pola perkembangan dapat diramalkan, mempunyai pola menetap, mempunyai tahap berurutan, dan perkembangan pada tahap awal itu menentukan perkembangan selanjutnya. Itu yang harus dipahami dulu ya, untuk ayah dan bunda di sini yang mengikuti. Nah, nanti sebenarnya ada istilah stimulasi. Jadi, stimulasi itu apa sih maksudnya? Jadi, stimulasi adalah anak sesuai kelompok usia dan merangsang kemampuan perkembangan satu kelompok usia di atasnya sehingga perkembangannya akan berlangsung secara optimal. Ya, jadi tentunya nanti kita perlu melihat tahapan-tahapannya juga. Normalnya seperti apa sih? Dan stimulasi apa yang perlu diberikan pada usia anak tersebut gitu ya. Dan ada nanti sebenarnya kalau kita berbicara mengenai milestones, perkembangan normal, red flags, tadi ada stimulasi, ada juga red flag sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan red flags ini adalah batas usia terakhir kemampuan perkembangan yang seharusnya bisa dilakukan anak dalam kelompok usianya. Ya, dan ini sebenarnya nanti memang berbeda-beda tiap area. Pada hari ini, malam ini, saya lebih membahas spesifik mengenai red flags daripada perkembangan motorik sesuai dengan tema kita pada malam ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara, ada juga red flag nanti personal sosial, red flag bahasa yang biasanya nanti berhubungan dengan kondisi keterlambatan bicara atau speech delay ya. Jadi masing-masing itu ada sebenarnya. Dan memang tidak bisa dipungkiri hal ini memang bagaimana sih cara mengetahuinya? Gitu ya. Nanti saya coba jelaskan. Kalau untuk mengetahui milestones itu gampang sebenarnya. Tapi untuk mengetahui red flags sekarang memang tidak terlalu mudah. Jadi biasanya memang orang tua harus berkonsultasi dengan dokter anak gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga memang zaman sekarang kan akses informasi sangat dengan mudah diakses ya. Jadi misalnya kalau ayah dan bunda ada yang mau tanya
Mbah Google pun begitu ya, biasanya itu sudah akan keluar red flags, misalnya anak usia 6 bulan, apa-apa saja itu ada semua. Ya, walaupun memang untuk validitasnya dan pengujian kebenarannya harus dikonfirmasi dengan ahlinya. Dalam hal ini mungkin dokter anak atau dokter anak tumbuh kembang, begitu ya. Nah, intervensi ini apa? Melakukan tindakan koreksi. Jadi ini biasa intervensi ini perlu apabila memang anak tersebut tidak mencapai daripada milestones yang seharusnya dan mengenai daripada red flags yang ada. Nanti kita sama-sama lihat ya, apa saja sih milestones sesuai dengan usia anak dan bagaimana untuk red flags yang ada. Kenapa sih saya gambarkan dulu sebelum kita masuk lebih spesifik ya untuk bagaimana menstimulasinya, pentingnya pemantauan dan stimulasi perkembangan. Karena saya percaya setiap orang tua, ayah dan bunda di sini menginginkan anaknya mencapai semua tahapan perkembangan sesuai dengan usia dan optimal. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk. Jadi memang ya pastilah semua orang tua ingin yang terbaik buat anaknya, gitu ya. Makanya tujuan pemantauan dan stimulasi perkembangan anak memastikan anak melalui semua tahapan normal perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendeteksi dini adanya keterlambatan perkembangan. Yang ketiga, tentunya tidak bisa dipungkiri harus ada intervensi dini bila ada keterlambatan perkembangan, begitu ya. Nah, bagaimana sih perkembangan anak saya pada usia 0 sampai 24 bulan? Mungkin di sini ayah dan bunda familiar dong dengan buku yang ada di sebelah kanan ini ya, buku pink. Semua punya ya, pasti di sini ya. Nanti kita bahas lebih spesifik ya, pasti semua punya. Tapi apakah semua ayah dan bunda di sini selain punya, tapi pernah dibuka nggak? Atau mungkin pernah dibaca nggak? Nah, coba nanti di ini ya introspeksi dalam diri masing-masing. Oh, kayaknya saya punya aja nih dok. Tiap kali saya mungkin bawa pada saat anak imunisasi dan dokter yang ngisi. Saya taunya buat gitu aja dok. Jadi buat tulis imunisasi sama tulis status gizinya. Tapi saya nggak tahu ada apa lagi sih memang di dalamnya. Ternyata di dalam ini sebenarnya cukup lengkap. Kalau ayah dan bunda tidak punya panduan lain atau tidak punya buku lain, sebenarnya buku ini pun bisa menjadi dasar dan acuan yang cukup baik untuk memulai sebenarnya. Karena di sini, kalau nanti kita lihat ya, ada semua tahapannya. Nanti saya coba screenshotkan, ada contoh-contohnya ya. Nah, tapi ini sebelum kita masuk lebih mendetail mengenai isi buku itu, di sini coba saya mau jelaskan sekilas. Ini tahap perkembangan anak sesuai usia 0 sampai 24 bulan. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini ya, kurang lebih ya, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Ini masih macam-macam, ada motorik kasar, halus, bahasa maupun personal sosial. Dan ini yang sesuai dengan usia anak pada saat usia ini, harusnya anak sudah bisa apa. Ya, kurang lebih begitu. Oke, next lagi. Nah, ini kalau tahapan perkembangan motorik lebih umumnya ya, tapi masih bicara ada kognitif juga. Ya, kalau tadi mungkin kan ada gambar-gambarnya ya. Nah, ini untuk pembukaan aja lah. Silakan kalau ada yang bunda di sini kan kayaknya sudah dibagikan materinya ya, nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut. Nanti saya mau menjelaskan lebih mendetail di belakang ini ya. Nah, ini yang tadi saya mau katakan. Jadi, sebenarnya di buku KIA itu, ayah dan bunda punya, saya nggak tahu apakah semua sekarang sudah memiliki versi terbaru, karena kalau ayah dan bunda sudah punya versi terbaru yang keluaran tahun 2023, ada bulan Februari, itu sedikit beda formatnya. Jadi, untuk perkembangan checklist ini, kalau yang tadinya di buku yang lama itu di halaman sekitar 43 sampai 52, kalau di buku yang baru itu di halaman sekitar 90-an. Saya lupa tepatnya, tapi di 90-an. Nah, sebenarnya untuk menjadi acuan, ayah dan bunda bisa checklist. Contoh, misalnya anak saya eh, tapi checklistnya bukan checklist maju ya, karena kalau kita lihat range di sana adalah 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan gitu ya. Artinya, kalau misalnya nanti anak sudah memasuki usia 4 bulan, seharusnya untuk perkembangan usia 0 sampai 3 bulan, ini sudah terchecklist semua. Jadi parameter utamanya seperti itu. Ya, kalau misalnya ada yang belum, padahal anak misalnya sudah 4 bulan, artinya bisa dikonsultasikan lebih lanjut atau artinya kemungkinan ada mengalami perhambatan atau penghambatan di suatu area. Ya, dan itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Ya, ini yang contoh 3 bulan. Kita lihat contoh selanjutnya, ini 6 bulan. Artinya, misalnya saya kasih contoh ya, pada usia anak 7 bulan, ini seharusnya semua fungsi ini, semua perkembangan ini anak itu sudah bisa, gitu ya. Walaupun kalau nanti kita bicara spesifik ya, sebenarnya kalau perkembangan itu tidak bisa dipukul rata, betul ya. Makanya kalau kita berbicara perkembangan normal anak, itu kita selalu menggunakan range. Jadi kita nggak bisa patok, misalnya anak harus bisa duduk 6 bulan, anak harus bisa berdiri 9 bulan, gitu. Nggak bisa begitu.
ya. Makanya tidak usah khawatir, nanti pun untuk berbicara perkembangan itu ada rentang usia yang anak masih bisa normal terjadi. Ya, karena tidak bisa dipungkiri memang setiap anak itu perkembangannya tentunya tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Dan ada juga dipengaruhi kadang-kadang oleh eh, kebiasaan anak, ya, atau mungkin faktor-faktor eksternal seperti itu mungkin nutrisi, stimulasi, itu bisa mempengaruhi juga. Oleh karena itu dibuatlah memang rentang yang memang jadi di dalam rentang itu artinya masih bisa normal gitu ya. Nah ini contoh-contoh lainnya nanti bisa dibaca lebih lanjut karena slide-nya sudah dibagikan ya sepertinya ya. 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24. Nah, ini sampai usia 2 tahun sebenarnya. Nah, kalau tadi sebenarnya KIA, namanya dari buku KIA sebenarnya untuk checklist sederhana. Nah, secara umum, kalau saya mau bocorin sedikit lah, mungkin untuk ayah dan bunda di sini yang mengikuti ya. Kalau dokter anak, ini biasa pakai patokannya ini, ayah dan bunda. Ini namanya adalah Denver. Jadi adalah suatu screening perkembangan yang bisa dilakukan evaluasi pada usia nanti 0 sampai 2 tahun, tapi sebenarnya bisa sampai usia 6 tahun kalau kita lihat di sini. Ya, nah ini memang ada caranya, memang yang secara umum yang bisa hanya dokter anak dan biasanya dimiliki oleh dokter anak. Tapi kurang lebih yang saya mau gambarkan di sini lebih mendetail sebenarnya. Jadi di sini benar-benar nanti kita garis biasanya sesuai dengan usia anak. Ya, hati-hati kalau anak yang usia prematur kita bisa menggunakan usia koreksi untuk perkembangan. Nanti untuk usia koreksi maksudnya apa? Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang mau tahu. Tapi biasanya kalau yang ayah dan bunda sudah memiliki anak prematur, harusnya sudah tahu usia koreksi anak ya. Nah, nanti biasanya kalau kita sudah garis, nah kita lihat nih apakah memang anak tersebut sudah mengenai daripada perkembangan yang seharusnya terkena. Dan seharusnya kalau misalnya garisnya di tengah, di sini nanti seharusnya ke bawah ini nanti anak tersebut sudah bisa nanti menjadi suatu keterlambatan biasanya apabila misalnya pada garis tersebut pada suatu anak usia tersebut belum bisa atau bahkan yang ke bawahnya belum bisa. Kalau yang ke atasnya belum bisa itu masih secara umum masih normal karena kan memang seharusnya anak memang belum mengalami. Kurang lebih begitu ya penjelasan daripada Denver ini. Nah, kapan sih ayah dan bunda harus khawatir? Tentunya kalau yang tadi kita pakai yang sederhana aja deh, yang KIA itu ya. Salah satu checklist di atas tidak terpenuhi, tentunya segera ke dokter terdekat. Dan sebabnya paling sering sih sebenarnya kalau ayah dan bunda tugasnya dua sebenarnya. Memastikan nutrisi anak baik, dan yang kedua memastikan stimulasi anak baik. Itu dulu deh yang utama. Yang lainnya sih ada faktor-faktor lain, tapi masih bisa dibantu dan diintervensi oleh dokter atau ahli yang lain, gitu ya. Nah, ini kita masuk lebih spesifik ya, bagaimana sih perkembangan motor kasar pada tahun pertama dan motorik halus. Ya, jadi perbedaannya bagaimana, Ayah dan Bunda? Kalau motorik kasar itu memang untuk aktivitas yang lebih berat. Contohnya apa? Duduk, merangkak, berdiri, berjalan, jadi aktivitas yang memang terlihat. Sedangkan kalau motorik halus, pengertiannya adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata tangan. Biasanya di kedua tangan kita. Ya, jadi makanya kalau ayah dan bunda lihat di sini perkembangan motorik halus anak adalah yang mengepal, menggenggam, memasukkan benda ke dalam mulutnya. Artinya secara umum mas semuanya menggunakan yang eh, otot-otot kecil di kedua tangan. Gitu ya. Sedangkan nanti kalau yang motorik kasar ini lebih macam-macam tentunya. Ya, nah, ini lebih lanjut lagi nih. Contohnya, kalau usia 12 sampai 14 bulan, apa saja sih sudah bisanya berdiri sendiri dengan ke atas dan kaki melebar, melangkah sendiri. Motorik halusnya itu bisa mencimpit, memegang krayon, berusaha membentuk 2 sampai 3 kubus, melepaskan benda kecil dalam botol dan memasukkan dan keluarkan pasak ke dalam lubang. Nah, ini contoh lainnya kalau sudah 15 sampai 17 bulan, biasanya harusnya ini sudah bisa merangkak naik tangga, berlari, memanjat furniture, ya. Ini contoh-contohnya. Ya, dan untuk motorik halusnya seharusnya sudah bisa hal-hal demikian. Gitu ya. Terus ini untuk usia 18 sampai 20 bulan. Ya, tentunya lebih mendetail lagi gitu ya. Anak sudah harusnya kan jalan sudah aman nih. Tadinya sudah bisa berlari, tapi ini tidak hanya bisa berlari tetapi dengan baik tentunya. Dan sudah bisa memang aktivitas-aktivitas yang sifatnya kemandirian gitu ya. Jadi yang naik kursi tanpa dibantu, mengelilingi rumah sendiri gitu ya. Kemudian makan sendiri dengan sendok, biasanya ini mulai tercapai di usia 18 sampai 20 bulan. Nah, 21 sampai 24 bulan lebih mendetail lagi. Jadi lebih yang mandiri, tapi yang sifatnya memang lebih mendetail gitu ya. Contoh menggunakan sendok, minum dari cangkir gitu ya, membuka zipper ya, dan contoh-contoh lainnya ini bisa dibaca lebih lanjut pada slide ini ya. Oke, nah tadi kita bicara untuk perkembangan motorik secara umum.
Tapi jangan lupa, ternyata ada red flag juga yang ayah dan bunda perlu ketahui. Nah, ini contoh, saya mau paparkan red flag ya. Jadi, tadi kan sudah jelas ya kurang lebih kalau untuk perkembangan atau milestones yang harus anak ketahui, sebenarnya dia bisa dilihat dari slide saya, atau bisa digunakan buku KIA daripada ayah bunda punya masing-masing yang punya anaknya gitu ya. Tapi biasanya memang di buku KIA ini tidak ada red flags gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini contohnya. Kapan sih yang harus jadi kekhawatiran kalau red flags ini misalnya anak itu belum bisa duduk dengan disokong di usia 6 bulan. Belum bisa duduk tanpa disokong di usia 8 sampai 10 bulan. Ya, belum bisa merangkak di usia 12. Belum bisa berdiri berpegangan dari posisi duduk di usia 12 dan belum bisa jalan tanpa berpegangan di usia 15 sampai 18. Tapi biasanya kita masih bisa nunggu sedikit di usia 18. Ya, ini contoh lainnya lagi kalau untuk motorik kasar. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi refleksnya itu diambil dari mana sih sebenarnya ayah dan bunda? Kalau ayah dan bunda melihat yang tadi, contohnya yang tadi Denver ya, itu kan ada usia akhirnya. Makanya sekali lagi kan kita nggak bisa pakai patokan semua anak itu sama. Makanya kalau kita berbicara perkembangan, karena berbeda-beda itu ada range. Misalnya 9 sampai, contoh ya, misalnya anak itu normalnya untuk bangkit, untuk berdiri di usia sekitar 8 sampai 10 bulan. Anak itu sudah normal berdiri di usia 9 sampai 11 bulan. Anak contoh lain misalnya normal untuk berjalan di usia 13 sampai 15 bulan. Dan untuk refleksinya biasanya kita ambil yang akhirnya. Jadi 15 bulan ke atas kita mundurin sekitar 2 sampai 3 bulan. Secara umum demikian sebenarnya. Tapi kan tentunya ayah dan bunda nggak hafal ya. Makanya memang lebih baik memiliki panduan atau bisa berkonsultasi dengan dokter anak lebih lanjut gitu ya. Nah, ini contoh refleks perkembangan motorik lainnya. Jadi memang pada 12 bulan tadi ya sudah jabarkan yang tidak bisa berdiri atau menahan badan, 15 bulan tidak bisa menjimpit, 18 bulan tidak bisa jalan sendiri, dan 24 bulan tidak bisa jalan dengan baik. Gitu ya. Nah, oke, tadi kalau kita sudah berbicara nih mengenai mengenai bagaimana sih untuk mengetahuinya gitu ya, baik itu dari perkembangan maupun milestones maupun red flags. Sekarang saya juga mau coba nih paparkan sedikit ke ayah dan bunda bagaimana sih untuk stimulasinya. Jadi yang saya mau tekankan di sini stimulasi motorik, tapi sebenarnya lebih ke untuk berjalan nantinya ya, usia di bawah 12 bulan yang tahap pertama. Gitu. Jadi apa sih yang bisa dilakukan? Nah, jadi cara sederhana tahap pertama yang biasanya dapat dilakukan yaitu yang pertama melatih tumpuan beban tubuh pada kaki gitu ya. Jadi ya, cara stimulasinya anak berdiri dengan berlama-lama dan bisa dikasih mainan nih di atas meja atau kursi yang dapat dijangkau anak. Jadi buatlah anak tertarik pada mainan di atas kursi atau meja sehingga anak dapat berlama-lama berdiri. Nah, ini contoh stimulasi gini ya. Dan untuk tujuannya sebenarnya melatih keseimbangan tubuh anak, mempertahankan berbagai macam posisi, transfer weight bearing, dan menyediakan pola acuan dan stabilitas untuk gerakan selektif. Nah, contoh yang kedua, untuk stimulasi duduk dan berdiri. Oh ya, tadi kapan sebenarnya untuk stimulasi duduk dan berdiri ini biasanya idealnya dilakukan? Tadi karena saya sudah jelaskan kurang lebih dan kalau ayah dan bunda lihat di bagaimana perkembangan anak yang normal, ya itu kan seharusnya dia anak tersebut sudah bisa bangkit untuk berdiri di usia 8 sampai 10 bulan, sudah bisa mulai berdiri idealnya di usia 9 sampai 11 bulan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita berbicara untuk stimulasi berdiri atau bahkan berjalan anak idealnya sekali, itu boleh paling cepat dilakukan di usia 9 atau 10 bulan. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri. Jangan juga anak belum memang, kan usia normalnya, yang paling cepat kita lakukan lebih awal. Nanti salah juga. Karena kan seharusnya, sebelum itu harusnya ada fase-fase lain yang dilewati. Contohnya mungkin merangkak, duduknya apakah sudah benar atau belum. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara ini, sebenarnya lebih di usia 9 sampai 10 bulan. Dan simulasi duduk atau berdiri, contoh gunakan tempat duduk anak yang tingginya sejajar dengan lutut anak ya untuk melakukan stimulasi. Dalam posisi duduk, anak dibantu untuk dapat berdiri dengan cara menarik masing-masing kedua tangan anak ke depan dengan sudut 45 derajat menggunakan masing-masing tangan kita. Ya, jadi kurang lebih contohnya demikian ya. Jadi Pak harus ada dua poin di sini. Ya, Pak harus pakai kursi yang sejajar. Dan yang kedua, sebenarnya dibantu dengan menarik masing-masing kedua tangan dengan sudut 45 derajat menggunakan masing-masing tangan kita, gitu ya. Jadi kenapa sih harus 45 derajat? Artinya memang anak tersebut dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dalam arti kalau terlalu rendah, otomatis kayak kita menggendong sebenarnya. Tapi anak tersebut masih kita berikan upaya untuk menstimulasi dirinya sendiri. Kurang lebih begitu ya, makanya ada sudut kurang lebih terbentuk 45 derajat.
Setelah berdiri, berikan beberapa waktu untuk menahan berdirinya tanpa berpegangan. Dan lama menahan berdiri ini dapat dimulai 1 kali 8 ketukan. Dan ini bisa dimulai bertahap sebenarnya. Jadi hitung bertahap naik menjadi 2 kali 8 dan seterusnya. Sampai anak bisa melatih keseimbangan dan tumpuan pada kakinya. Nah, tentunya setelah selesai latihan bertahan berdiri, anak didudukkan kembali. Berikan waktu istirahat ya, 1 sampai 3 kali 8 ketukan dan dilanjutkan kembali. Dan kemudian bisa juga dilatih satu siklus, duduk, berdiri, bertahan, dan duduk. Bisa dilakukan berulang selama 8 kali 15 menit sehari, maksimal. Ya, tetapi untuk aplikasinya sebenarnya nanti disesuaikan dengan masing-masing orang tua dan masing-masing anak. Nah, untuk yang tahap ketiga, sebenarnya jangan lupa nih, tadi misalnya tadi sudah mulai bisa ya, jadi anak sudah mulai bisa yang pertama, tahap kedua, yang tahap ketiga biasanya lakukan pada tempat yang datar nih atau tidak lentur, ya, dan bantu dari belakang saat anak mendorong kursi atau barang ke depan untuk menjaga anak jatuh ke belakang, gitu ya. Nah, jangan lupa memegang tangan anak lebih rendah dari bahu anak ya. Jadi mungkin kan selama ini ada istilah menitah, betul ya? Mungkin beberapa kali orang tua juga suka mendengar istilah menita. Menita itu sebenarnya cukup baik, tapi hati-hati karena kan kalau kita, ini saya contoh ya, ada contoh anak saya ya, misalnya ya, misalnya kalau kita menita kan artinya dari atas ya. Nah ini sebenarnya ada dua kejelekan ya. Selain memang kita terlalu mensupport anak, jadi anaknya tersebut kurang memang mandiri. Selain itu bisa keceklik sebenarnya ya. Jadi idealnya sebenarnya kalau memegang tangan anak itu lebih rendah dari bahu anak ya, dengan tujuan kita masih memposisikannya ke dalam eh, apa ya namanya posisi fisiologis anak, normal anak. Dan yang kedua memang memberikan kesempatan kepada anak lebih untuk memang dia dapat stimulasi dirinya sendiri tanpa harus ada support utama dari orang tua, kurang lebih gitu ya. Bila ingin melatih berjalan dengan memegang tangan, lakukan memegang tangan lebih rendah, jangan lupa. Nah, jangan melatih anak dengan baby walker, ya. Ini memang sudah sekarang tidak disarankan. Di mana-mana seharusnya ayah dan bunda di sini sudah cukup familiar ya untuk menggunakan baby walker tidak disarankan. Nah, nanti kadang-kadang ada yang suka tanya sama saya, tapi silakan kalau memang mau bertanya ya. Tapi anak saya baik-baik aja dok gitu ya. Nah, ini sekali lagi namanya rekomendasi, ya, bukan kewajiban, ya. Dan sifatnya saya katakan perkembangan anak satu dan lainnya itu selalu tidak sama. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ada ya mungkin mungkin ya mohon maaf ini anaknya yang sudah diberikan baby walker sebelumnya karena landas landasan tidak ketahuan atau mungkin sudah punya itu ternyata aman-aman saja. Tetapi ternyata memang dari penelitian yang ada ternyata banyak kejelekannya dibandingkan kelebihannya. Ya, jadi hati-hati untuk baby walker sebenarnya sudah tidak terlalu disarankan. Jadi sebenarnya lebih kita sarankan yang seperti ini dan nanti kalau yang lain silakan mau ditanya kalau ada yang terkait ya. Untuk saat ini saya membahas untuk spesifik mengenai yang tidak disarankan itu baby walker dulu. Nah, untuk stimulasi perkembangan motorik kasar usia lainnya nih, yang usia 12 sampai 24 bulan nih, jadi ini mulai lebih spesifik. Jadi bisa harusnya kan udah mulai bisa berdiri nih. Jadi bisa latih jongkok berdiri, mengambil mainan di bawah, masukkan ke tempat di atas meja, latihan melangkah gitu ya. Jadi tangan sebelah memegang benda, tangan lain memegang tangan kita. Jadi sudah mulai satu tangan saja dan mendorong mainan. Gitu ya. Nah, kalau sudah nanti yang motorik kasar usia 12 sampai oh ini masih motorik kasar usia 12 sampai 24, latih perjalanan berdiri juga, latih naik tangga, berpegangan ke railing tangga. Karena tadi kalau naik tangga itu setelah anak mulai bisa berjalan, naik tangga atau berlari itu lebih mundur biasanya. Sekitar usia nanti 15 sampai 19 bulan. Ya, tapi kalau anak sudah berjalan dengan baik, seharusnya naik tangga itu tidak menjadi masalah secara umum. Tetapi tentunya kita harus orang tua harus mengawasi ya. Karena kan nanti ada perbedaan tekanan atau gravitasi ketika anak naik tangga. Nanti kalau bicara untuk stimulasi perkembangan motorik halus usia 12 sampai 24 bulan, ini bisa macam-macam. Jadi main puzzle bentuk geometri, mencoret-coret, bermain dengan berbagai macam tekstur, pasir, play-doh, dan biji-bijian. Gitu ya. Nah, oke. Jadi jangan lupa orang tua harus memahami tahapan perkembangan anak normal dan kapan diketahui terlambat. Ya, jadi sudah mulai paham nih ya, sedikit terbuka ya wawasannya ayah dan bunda dalam hal ini ya. Minimal tahu dulu deh bagaimana cara men-screeningnya. Makanya semua kalau punya buku KIA sebenarnya nanti tolong dibuka ya dan tolong diisi. Cara paling mudah itu. Atau cara paling mudah lainnya sebenarnya kan kalau anak ayah dan bunda apalagi masih di bawah usia 6 bulan itu kan hampir setiap bulan harusnya ada lakukan imunisasi. Memang nggak semua mungkin imunisasi dilakukan di dokter anak.
Tapi kalau satu kali di dokter anak sebenarnya boleh sekalian ditanya. Contoh ya, saya ambil contoh misalnya pasien-pasien saya biasanya kalau udah imunisasi panjang tuh nanti konsultasinya, bukan soal untuk imunisasi aja, tapi saya evaluasi baik dari berat badannya, panjang badan, lingkar kepala, saya jelaskan dulu apakah normal atau tidak, dan saya kasih tahu bagaimana normalnya, bahkan cara menstimulasinya. Jadi sebenarnya itu memang hak daripada orang tua yang dapat ditanyakan ke dokter anak. Ya silakan ya lebih lanjut ditanyakan nanti. Dan lakukan stimulasi dini, jangan sampai terlambat perkembangannya. Gitu ya. Nah, ini juga saya mau paparkan sedikit mengenai screen time. Kenapa sih ini saya selipkan sedikit? Karena ini seringkali memang menjadi hambatan. Tidak hanya untuk anak yang terlambat bicara, tetapi bisa juga untuk anak yang terlambat motoriknya. Kenapa sih sebenarnya? Saya mau berulang-ulang jelaskan mengenai screen time lagi ya. Jadi ini, kalau untuk aturannya dulu deh, Ayah dan Bunda ya. Untuk aturan screen time yang baik, sebenarnya kalau kita bicara sesuai rekomendasi dan aturannya, 18 bulan ke bawah itu tidak boleh diberikan sama sekali ya 18 sampai 2 tahun atau 24 24 bulan itu boleh, tetapi ini yang sifatnya nanti semacam video call. Jadi yang harus sifatnya ada interaksi gitu ya. Nanti kalau 2 sampai 5 tahun itu aturannya kurang lebih 1 jam per hari dengan catatan adalah high programming. Jadi adalah tayangan yang berkualitas tinggi yang dapat dipilihkan oleh orang tua ya, dan di atas 6 tahun itu memang tidak ada aturan secara jam, tetapi katanya dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara orang tua dan anak. Tapi kalau orang tua ada yang kekeh nih mau tanya berapa lama dok waktunya, saya perlu waktunya gitu dok. Boleh sekitar 2 jam ya kurang lebih ya. Jadi kalau di atas itu takutnya nggak efektif juga. Dan ini ya nanti kalau bicara anaknya tersebut, older ini artinya kalau sudah memasuki usia remaja, ya tentunya kan sudah punya dunianya sendiri ya. Maksudnya dalam arti kita memang nggak bisa mengontrol lagi, dan tentunya untuk perkembangan yang secara umum anak masih perlu belajar, harusnya sudah aman. Gitu ya. Jadi itu sudah bisa dikembalikan kepada kebiasaan anak ataupun kebiasaan orang tua maupun keluarganya. Gitu ya. Kenapa sih seringkali ini yang saya mesti tekankan sebelum kita memasuki kepada akhir daripada penjelasan saya, karena hal ini jadi begini, Ayah dan Bunda, mungkin kalau Ayah dan Bunda belum mengerti sepenuhnya, kenapa sih seringkali screen time ini tidak terlalu direkomendasikan. Jadi gini, untuk anak baru lahir gitu ya, itu kan kembangan yang terutama dulu itu adalah pendengaran biasanya. Makanya pendengar itu biasanya tidak hanya terdevelop ketika anak saat lahir, tetapi sudah dari kandungan. Gitu ya, itu salah satu indera yang lebih dahulu terstimulasi. Dan nanti indera-indera lain, contohnya ya, saya kasih gambar pengucapan, itu kan sangat dipengaruhi oleh pendengaran kita. Ya, indera, mohon maaf, ya, indera pengucapan begitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh pendengaran kita. Tentunya ada faktor pendengaran, otak, dan nanti mulut juga gitu ya. Dan itu masih bisa distimulasi tapi asalkan pendengaran kita baik. Contoh lainnya apa sih? Misalnya penglihatan. Penglihatan anak juga waktu bayi itu tidak serta-merta langsung baik seperti halnya pendengaran. Ya, jadi contohnya biasanya kalau anak-anak usia bayi ini itu sebenarnya penglihatannya jarak pandangnya pendek. Paling hanya sekitar 15 sampai 30 cm, masih buram, masih hitam putih. Nanti mulai jarak pandangnya lebih jauh, berkembang, warnanya lebih jelas. Ya, nanti makanya itu sesuai dengan perkembangan visual stimulasi visual anak. Itu cara-caranya ada tersendiri tentunya ya. Nah, kenapa sekali lagi screen time itu tidak disarankan? Karena kalau kita tahu ya, kalau kita misalnya paparkan screen time bahkan sejak dini, ya, anak itu kan perlu belajar. Baik itu dia belajar dari pendengaran untuk nanti menstimulasi bicaranya maupun penglihatannya dan indera lainnya. Kalau anak itu tidak mendengar dengan baik, gitu ya. Jadi anak itu tidak mendengar cukup banyak dan dengan baik, itu nanti bisa berbahaya. Kenapa sih screen time itu? Karena secara umum gini, screen time itu pertama kejelekannya tidak ada interaksi, betul ya. Jadi anak yang penting itu yang pertama adalah interaksi. Makanya untuk nanti stimulasi dini yang dapat dilakukan oleh orang tua biasanya adalah interaksi sedini mungkin. Itu adalah stimulasi awal yang dapat dilakukan oleh orang tua, walaupun anak memang tentunya belum mengerti gitu ya. Karena kalau kita pakai bicara screen time, anak nonton, otomatis dia tidak ada interaksi. Jadi dia cuma satu arah sifatnya. Yang kedua, kejelekan daripada screen time tidak hanya dia memang kalau mungkin ada orang tua bilang, dok, tapi kan ini screen time-nya ada pendengaran yang betul, tapi dia lebih banyak stimulasi daripada penglihatan yang mana belum perlu kepada anak.
Akibatnya, anak malah nggak fokus. Jadi dia pendengaran tidak maksimal, malah dia lebih fokus ke pendengaran yang seharusnya belum perlu. Dan dia dibutuhkan pendengaran yang lebih baik nanti untuk menstimulasi daripada kemampuan bicaranya, reseptifnya, sehingga nanti menghasilkan suatu ekspresi dalam bentuk kata-kata. Gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya screen time tidak cukup baik dalam hal ini, gitu ya. Semoga cukup jelas dan jangan lupa sebenarnya nanti ayah dan bunda kalau nggak punya juga sebenarnya bisa punya aplikasi Perimaku. Ya ini aplikasi yang sudah disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan nanti dari Kemenkes juga sudah resmi. Ini aplikasi yang bisa memantau tidak hanya pertumbuhan anak tetapi perkembangan anak di situ juga bisa gitu ya, ayah dan bunda. Oke, sebagai take home message, kenali red flags perkembangan pada anak. Jangan lupa lakukan pemantauan tumbuh kembang pada anak secara berkala. Intervensi dini bila ditemukan keterlambatan perkembangan pada anak dan jangan segan konsultasi dengan dokter bila ada masalah tumbuh kembang. Ya, terima kasih. Sebagai pesan terakhir, stimulasi perkembangan motorik adalah tugas seluruh orang tua, jadi tetap semangat. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Asyanti selaku MC. Terima kasih banyak dok atas pemaparannya. Sangat jelas ya Mom Sendets ya. Kita segera masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Kita ada sekitar Baik, silakan. Untuk itu ya. Kita bisa mulai di yang atas nih, karena ada 1, 2, 3, 4 sedikit bersinggungan. Ada tentang duduknya nih ya. Yang pertama tapi dari Ibu Cynthia Pratiwi Tangerang ya. Anakku 7 bulan. Apakah boleh menggunakan push walker untuk bayi 7 bulan? Apakah terlalu cepat dok 7 bulan memakai push walker? Soalnya sudah mulai berdiri-diri dan merambat ya. Silakan dok. Oke, ya. Jadi gini, tadi yang saya katakan, ayah dan bunda ya, seperti ini sudah sedikit tadi saya singgung ya. Sebenarnya kapan sih stimulasi berjalan yang baik itu untuk anak ya? Jadi tentunya harus mengikuti daripada perkembangan normal anak. Di mana tadi saya katakan ya, untuk anak normalnya bangkit untuk berdiri, jadi ini masih belum berdiri ya, bangkit dulu nih. Itu di sekitar 8 sampai 10 bulan. Dan untuk anak berdiri normalnya di usia 9 sampai 11 bulan. Karena anak berdiri saja ini belum berjalan. Ya, kalau berjalan nanti beda lagi. Kurang lebih itu nanti usia normal berjalan anak itu bisa di usia sebenarnya kalau kita bicara idealnya tadi sesuai dengan screening perkembangan itu di usia sekitar 11 sampai 15 bulan. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau kita berbicara kapan sih minimal sekali waktu yang baik sebenarnya kalau 7 bulan memang sedikit kecepatan. Karena kalau kita berbicara normalnya itu seharusnya anak tersebut bahkan belum normal untuk berdiri. Ya, jadi baru bangkit untuk berdiri, tetapi berdirinya biasanya belum baik. Jadi biasanya bisa menunggu sedikit sampai sekitar 9 bulan. Atau paling cepat sebenarnya di usia 8 bulan. Kadang-kadang ada juga yang tidak bisa dipungkiri, memang ada anak tertentu yang ada beberapa yang mungkin lebih cepat. Ya, jadi kalau 8 bulan itu minimal sekali, tetapi idealnya di usia 9 bulan. Dan ini saya bahas juga ya sekalian ya. Tadi kebetulan saya membahas spesifik mengenai eh, baby walker, betul ya? Nah, ini jadi kebetulan ada yang menanyakan juga di pertanyaan pertama. Jadi ya udah saya bahas lagi ya. Jadi ini sekali lagi bukan untuk menentang suatu merek, tapi mungkin nanti orang tua bisa mengevaluasi sendiri ya. Jadi memang kan ada mungkin istilah yang ayah dan bunda cukup sering ketahui, baby walker dengan baby push walker. Ya, jadi mirip-mirip sebenarnya tetapi berbeda. Nanti ada lagi sebenarnya tidak hanya dua itu. Jadi ada lagi yang sebenarnya baby apalagi jumper, baby walking assistant. Nah, ada 4 sebenarnya kurang lebih. Kalau baby walker itu yang pakai roda, yang tadi saya sudah gambarkan di slide ya, yang mana sebenarnya itu memang tadi saya masukkan di slide karena sekarang sudah tidak direkomendasikan secara umum ya. Jadi kenapa sih tidak direkomendasikan? Karena katanya anak tersebut kan memang didudukan dan sifatnya berjalan tapi dibantu oleh roda. Ya, ketika anak didudukan, otomatis nanti yang terstimulasi itu adalah tungkai atau kaki yang bagian bawah. Sedangkan kalau kita berbicara untuk apa namanya untuk kemampuan berjalan anak itu tidak bisa hanya tungkai atau kaki bagian bawah. Jadi harus dasarnya adalah kaki yang otot bagian atas dulu sebenarnya yang utama. Nah, sedangkan kalau di baby walker itu kan duduk gitu ya. Jadi sisanya yang bawahnya. Yang kedua sebenarnya dari sisi bahayanya, keamanannya. Jadi kebanyakan memang sudah banyak kasus karena mungkin tidak dijagai atau mungkin ada
bisa terbalik gitu ya. Ada tangga bisa jatuh. Jadi dalam hal ini memang baby walker sudah tidak terlalu disarankan. Dan sebagai penggantinya, sebenarnya kalau tadi saya contohkan sebenarnya pakai kursi dan sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya mirip dengan baby push walker. Jadi yang itu yang memang untuk didorong juga, tetapi kurang lebih anak berdiri seperti halnya tadi yang saya contohkan menggunakan kursi. Ya, nanti untuk yang baby push walker jadi masih boleh. Dan ya, itu ya pertanyaan yang pertama ya, mohon maaf jadi kepanjangan. Tadi yang baby walking assistant sama baby jumper itu nggak boleh. Jadi kalau baby jumper itu, nggak apa-apa ya, saya jelasin dikit Bu Asyanti sekalian ya. Ya, Baby jumper itu yang mirip kayak baby walker, tapi bedanya dia nggak ada roda. Dia kayak twing-twing begitu. Iya, mungkin pernah lihat ya, yang ada mainan di atasnya. Nah, itu nggak terlalu disarankan juga, karena itu melatih otot tungkai bawah atau kaki bawah, dan yang kedua justru ada mainan di atasnya, dan itu malah bikin berbahaya juga. Dan satu lagi sebenarnya baby walking assistant, yang pakai pegangan begitu ya. Jadi kayak di anak di selangkangannya, mohon maaf itu. Nah, itu juga sebenarnya nggak terlalu disarankan. Jadi yang disarankan sebenarnya yang dialami saja. Karena katanya kalau dibantu dengan alat seperti itu malah ada resiko cedera di area-area yang memang menjadi pangannya itu. Kurang lebih begitu. gitu ya dok. Selain push walker atau kursi yang didorong, kursi biasa aja didorong-dorong ya, itu justru lebih bagus untuk menguatkan kakinya ya, kaki bagian atas ya. Betul, Intinya betul, kita harus mulai dengan anak bisa berdiri tegak dengan kaki bagian atas yang lebih kuat ya dok ya. betul. Kalau yang lain-lain itu justru tidak membangun kekuatan itu, jadi tidak disarankan ya. Selain juga ada bahaya-bahayanya ya. Oke, dan yang tadi juga pertanyaan pertama, 7 bulan masih terlalu dini ya. Ya, Walaupun anaknya mungkin sudah seperti ingin berdiri, tapi kita harus waspada karena betul. anaknya sebetulnya belum kuat gitu. Jadi jangan dituruti lah. Jadi dialihkan dulu ya dok ya mungkin Ya. perhatiannya ya. Boleh kalau mau dilakukan tapi jangan distimulasi utama gitu loh. Ya. Jadi maksudnya kan mungkin nggak menutup kemungkinan ya Bu Asyanti. Ada juga yang anak kayaknya udah mau duduk tapi mau berdiri terus gitu ya. Boleh tapi jangan difokuskan stimulasinya ke dalam hal itu. Jadi maksudnya kalau ya terpaksa memang anak tersebut ya harus begitu ya silakan. Tapi kan kita tidak stimulasi secara spesifik. Mungkin itu saja. Oke, baik dok. Kita lihat di chat kedua ya, di chat Baik, Zoom. Ibu Vicky dari Jawa Timur. Ini pertanyaan nomor 2-nya sebenarnya berkaitan dengan duduk juga nih. baik. Sebenarnya kalau stimulasi duduk didudukkan itu berapa lama bolehnya ya dok? Anaknya 4 bulan nih, jadi udah belajar duduk kan ya. Eh, Oke. Berapa lama? Lalu kadang anak suka di pangku duduk, tapi ada yang bilang nggak boleh di pangku duduk. Gimana dok? Ya, baik. Jadi gini, kalau untuk berapa lamanya, sebenarnya kalau kita berbicara idealnya, itu sebenarnya tidak terlalu ada waktu yang ideal. Jadi kita sekali lagi kembalikan kepada masing-masing anak sebenarnya. Karena tidak bisa dipungkiri. Contoh ya, gampangnya mungkin kalau kita stimulasi, apa ya, misalnya anak tummy time aja gitu ya. Walaupun kan ada waktu-waktunya, tapi kan sekali lagi kita berpatokan kepada, apa ya, mungkin ketahanan anak dalam tanda petik. Jadi apakah anak tersebut sudah mulai rewel, tersebut sudah mulai kayaknya nggak nyaman, itu kita menjadikan sebagai acuan utama gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara untuk range secara umum, kalau memang perlu angka sekali, itu mungkin bisa idealnya sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, jadi kalau memang belum sampai 5 menit, sebaiknya memang tahan sedikit sampai 5 menit kalau anaknya masih bisa. Dan kalau sudah 10 menit, sebaiknya tidak usah dilanjutkan atau terlalu lama. Maksudnya nanti bisa dibagi ke dalam beberapa sesi. Karena kalau memang anak tersebut ternyata sudah mulai kelamaan, nanti tidak efektif juga. Dan tentunya takutnya malah bikin penghambatan daripada eh, kemampuan duduknya yang seharusnya. Baik, dok. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi tentang duduk. Baik, Jika pada usia 6 bulan anak belum bisa duduk mandiri, jadi mesti harus dipegangin atau disanggah ya. Apakah baik. sudah boleh duduk di kursi makan, dok? Oke. Nah, ini jadi gini, sebenarnya kalau nah ini kayaknya rada sedikit kebalik ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, kan apakah ini ya dari Dari Ibu Ibu Rizky. Rizky ya? Oke, jadi belum bisa duduk mandiri, tetap boleh dudukan saat MPASI. Nah, nanti ayah Bunda harus mengingat sebenarnya kalau menjawab pertanyaan ini. Nanti syarat memulai MPASI gitu ya. Walaupun 6 bulan sebenarnya waktu memulai MPASI. Tetapi ada beberapa syarat
Salah satunya adalah kemampuan mengangkat kepala sudah cukup baik dan nanti berkorelasi dengan kemampuan duduknya sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya kondisinya demikian seperti ini, misalnya usia 6 bulan, anak belum bisa duduk mandiri, yang mana sebenarnya kan duduk mandiri itu nanti masih bisa ini Bu. Jadi tadi saya belum sebut kayaknya ya. Usia normal anak duduk mandiri sebenarnya adalah usia 6 sampai 8 bulan. Ya. Jadi usia 6 sampai 8 bulan. Sedangkan usia memulai MPASI adalah usia 6. Ya, Ya. jadi salah satu syarat daripada MPASI adalah kemampuan mengangkat kepala yang baik, tetapi bukan kemampuan duduk yang baik. Karena kalau kita bicara menunggu duduk, itu harusnya masih bisa menunggu sampai 8 bulan. Ada juga anak mungkin yang masih bisa 7 sampai 8 bulan baru bisa duduk mandiri. Jadi sebenarnya untuk kondisi demikian masih boleh. Ya, karena asalkan kemampuan kepalanya itu sudah cukup baik. Ya, dan anak tersebut masih bisa kita support atau kita bisa pegangin asalkan kepalanya cukup baik. Seharusnya kalau duduknya belum bisa terlalu maksimal, tetapi kesiapan MPASI-nya yang lain-lain sudah cukup baik, itu masih bisa kita support sambil anak itu tersebut nanti belajar juga. Nanti pelan-pelan akan bisa duduk mandiri mengikuti memang usia normalnya di antara 6 sampai 8 bulan. Jadi masih boleh. Baik ya. Yang penting Iya. dia bisa. Ya, itu yang Eh, penting sebenarnya. Betul. Kalau duduk kan kebetulan kan meja MPASI sendiri ya memang masuk gitu ya. Maksudnya kursi MPASI sendiri kan bukan cuma kursi yang kayak kursi dewasa ya. Memang ada pegangannya kan. Jadi ada mejanya, jadi harusnya aman. Kalau dia belum bisa terlalu kuat, jadi dia bisa pegangan. Kita bisa pegangin juga, cukup aman harusnya. Jadi, baik, kita lanjut ya, Dok. Baik, baik. Ini Febriani itu pertanyaannya sudah terjawab ya tentang duduk juga tentang di titah tadi juga udah kita bahas ya. Baik. Bu Fatriah dari Jogja, anaknya 7 bulan 15 hari. Apakah anak harus melewati fase merangkak, Dok? Dan Oke. kedua, nah, antara duduk dan merangkak. Jelas duduk dong ya. Ya, nah ini yang cukup menarik nih. Apakah harus melewati merangkak? Ya, nah ini sering kali juga ditanyakan ya oleh ayah dan bunda kebanyakan ya. Jadi begini, kalau untuk fase, tadi kan kalau ayah dan bunda perhatikan, duduk dulu, merangkak, berdiri, baru berjalan. Ya, jadi fasenya kurang lebih seperti itu yang ideal. Ya, tetapi kadang-kadang tidak bisa dipungkiri, ada kondisi satu dan anak lainnya itu berbeda. Jadi ada perubahan-perubahan sedikit ya. Apalagi kalau kita berbicara merangkak itu ada di kadang-kadang dipengaruhi oleh watak atau preferensi daripada anak juga. Betul ya. Tidak semua anak itu suka merangkak. Sama halnya tidak semua anak mungkin suka duduk atau suka berdiri. Makanya tidak bisa dipungkiri. Contoh ya, kenapa sih saya katakan begitu? Misalnya ada anak-anak mungkin masih usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kayaknya kan harusnya idealnya baru bisa mulai duduk. Betul ya. Tapi kayaknya ada ketika didudukin kok dia malah kayaknya mau kakinya ngangkat-ngangkat, malah mau berdiri. Padahal kan belum waktunya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ada faktor daripada watak atau sikap atau preferensi daripada anak itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kalau merangkap, kadang-kadang itu bisa terlewat sebenarnya. Dan apakah itu normal? Sebenarnya itu masih baik, masih bisa normal. Kenapa sih masih bisa normal? Karena tadi saya katakan yang pertama, ada alasan daripada kebiasaan anak yang memang tidak suka merangkak. Tapi nggak usah khawatir, karena gini ya, biasa saya kasih gambaran gini. Apakah sebenarnya memang idealnya itu kemampuan perkembangan akan seharusnya sebaiknya dilewati satu persatu, termasuk merangkak. Tapi kalau ada yang terlewat, saya sarankan kepada orang tua, coba lihat perkembangannya saat ini. Dan lihat perkembangannya lainnya sesuai dengan usianya. Apakah sesuai usia atau tidak? Sesuai dengan milestone atau tidak? Dan apakah ada refleks atau tidak? Kalau tidak, artinya tidak perlu khawatir. Karena mungkin itu kebiasaan anaknya. Yang kedua memang anak tersebut justru mungkin lebih cepat berkembang. Jadi perkembangan lebih cepat sehingga fase itu seolah-olah terskip gitu ya. Jadi bisa alasan kedua demikian sebenarnya. Dan yang ketiga sebenarnya yang saya suka jelasin ke orang tua, kalau misalnya memang ternyata normal, anak tersebut memang tidak ada keterlambatan secara umum, saya suka jelaskan ke orang tua. Emang nanti pada akhirnya anak tersebut, ibu mau jalannya, mau jalan pakai kaki atau pakai lutut, Bu? Gitu. Tentunya pakai kaki kan. Jadi kalau anak tersebut jalannya masih aman, sebenarnya nggak masalah kalau terlewat. Kalau kita lihat secara umum tidak ada keterlambatan pada anak ya, walaupun ada juga yang kadang Bu Asyanti, anak tidak merangkak itu ada karena satu kondisi dan lainnya. Contoh, cerebral palsy yang memang ada kelemahan otot ya. Nah, itu hati-hati. Artinya kan mesti kita perbaiki atau mesti dilakukan intervensi. Tetapi kalau tidak ada kondisi demikian, sebaiknya itu tidak menjadi terlalu masalah. Hmm,
Baik, Dok. Ada juga yang bilang bahwa kalau misalnya anaknya tidak suka merangkak, jangan dipaksa, karena itu malah Betul, kasihan dia ya. Tapi juga betul. ada juga yang bilang bahwa walaupun dia sudah jalan, diajak main merangkak-merangkak, Ya, main ya, betul, terowongan itu, karena betul, ada manfaatnya kalau bayi terlatih merangkak katanya dok ya. Itu apa betul. di otaknya gitu ya? Betul. Jadi begini, betul sekali. Memang tadi saya katakan kan, yang penting tidak usah dipaksakan. Tetapi kadang-kadang, kalau anak tersebut sudah melewati fase perkembangan motorik yang normal, misalnya sudah bisa berjalan bahkan berlari cukup baik, kadang-kadang kita perlu mengembalikan, bukan mengembalikan sih, maksudnya lebih tepatnya mungkin istilahnya biar anak tersebut merasakan experience daripada merangkak ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, setiap fase itu ada fungsinya masing-masing. Ya mungkin kalau dalam ini merangkak kan ada koordinasi daripada kaki dan tangan gitu ya. Ya, Lebih spesifik kalau kaki kalau berjalan kan lebih ke kaki aja atau ke tungkai bagian atas atau paha. Sedangkan kalau merangkak kan ada koordinasi yang lebih banyak sebenarnya. Jadi kita untuk memberikan saja untuk sebagai feel atau experience daripada anak. Tetapi sekali lagi tidak perlu dipaksakan sifatnya dan tidak usah jadi anak misalnya udah jalan, ayo kamu merangkak dulu, nggak boleh jalan dulu, nggak boleh gitu juga. Ya hati-hati ya. Jadi silakan untuk memaparkan, tetapi tentunya dikembalikan sesuai dengan kemauan anak juga. ya, oke. Kita lanjut ya dok. Baik, baik, Ya, saya akan skip yang out of topic ya. Kita sekarang membahas motorik nih. baik. Jadi screen time tadi ya nggak dibahas hari ini ya. Tapi ada yang menarik juga nih dari Ibu Feby Veronica Pontianak, anaknya usia 10 bulan. Dok, zaman sekarang sudah banyak yang menjual berbagai buku materi yang sudah ada jadwal setiap hari main apa yang pas untuk anak ya, ataupun bentuk mainan untuk membantu motorik anak makin terasa. Pertanyaannya, apakah tidak masalah jika setiap hari anak itu harus diajak belajar sesuai buku panduan? Apakah tidak masalah jika anak dipaksa untuk belajar agar motoriknya terasah dok? Gitu. Jadi gitu dok. Ya. Untuk Menarik. menjawab ini, ya sebenarnya begini, nggak bisa dipungkiri ya, ini untuk Bu Feby ya. Ada kadang-kadang sifat orang tua yang memang mungkin ada loss gitu ya. Ada mungkin yang loss, tapi ada juga yang sebaliknya gitu ya. Sebaliknya sebenarnya nggak salah, dalam arti mungkin karena semakin banyak membaca, semakin banyak mendengar, semakin banyak mendapat pengetahuan, jadi kayaknya bingung menerapkannya gitu loh, ya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau untuk hal ini gitu ya, kita ambil poin-poin pentingnya saja. Yang mana yang tadi kan, walaupun memang bunda memiliki panduan dalam hal ini, gitu ya, mungkin panduannya karena cukup banyak, jadi mungkin mau menerapkan semua nggak ada salahnya juga sebenarnya. Tapi harus dipahami satu hal sebagai dari sisi orang tua, tentunya sama seperti halnya dewasa. Kita akan belajar optimal, tentunya tidak dalam keadaan stres, betul ya? Jadi apalagi anak gitu ya. Kalau orang dewasa saja kalau mau belajar kan tentunya harus dalam kondisi rileks, tenang gitu ya. Jadi supaya maksudnya tidak hanya memang otaknya siap, tetapi juga maksudnya jiwa raganya maupun batinnya pun siap. Demikian juga anak sebenarnya walaupun anak tersebut memang harus belajar dalam tanda petik ya di usia-usia tersebut. Tetapi untuk pembelajaran ini sebenarnya kita tidak bisa membuatnya dipaksakan ya, membuatnya dipaksakan atau dalam kondisi tertekan sebenarnya. Karena takutnya kalau ada kondisi demikian, itu malah bisa membuat anak trauma atau mungkin malah adanya suatu regresi. Regresi itu apa? Jadi malah tadinya mungkin sudah bisa kok jadi eh, terlambat lagi atau mundur lagi. Hati-hati kalau ada kondisi demikian, sebenarnya bisa jadi karena mungkin anaknya tersebut ngambek atau trauma. Ya, jadi seideal mungkin tetap kita kondisikan yang optimal saja, tetapi sesuai dengan kemampuan anak. Ya, dalam hal ini kalau nanti bunda masih bingung, sebenarnya boleh berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter anaknya. Sejauh mana sih yang boleh dipaparkan? Karena di sini kan mungkin kita hanya sesi tanya jawab ya, tapi untuk konsultasi lebih mendetail sebenarnya boleh misalnya gitu ya bawa aja ke maksudnya pas satu kali kontrol ke dokter anak dok ini boleh nggak semua gitu jadi nanti mungkin dokter anaknya membantu memilihkan mana yang kira-kira cukup baik mana yang bisa diberikan saat itu mana yang ternyata mungkin belum perlu seperti itu mungkin. yang jangan semuanya langsung ya dok ya. Iya betul. Si anak yang penting dia senang ya anaknya ya.
Ya, Mm. Dok, kita lanjut ke ini ya, yang ke arah motorik halus ya. baik, baik. Ini Ibu Rohimah dari Pemalang, anaknya 8 bulan. Eh, Dok, anak saya 8 bulan belum bisa finger food. Anaknya nggak suka yang apa-apa dimasukin ke mulut. Jadi kalau dipegangin makanan ya dipegang saja, nggak Baik. diarahin ke mulut. Kalau dibantu arahin ke mulut, dia marah-marah. Stimulasinya gimana dok? Oke. Jadi gini, kalau bicara untuk stimulasi daripada ini motorik ya, sebenarnya lebih ke motorik halus gitu ya. Nah, jadi kalau motorik halus, jadi gini, ini mesti dipahami dulu dari orang tua. Mungkin saya jelaskan dulu lebih dasarnya dulu ya. Tadi betul, kalau memang usia anak itu sudah 8 bulan, itu sebenarnya sudah waktunya untuk memberikan daripada finger food gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara tekstur memang 8 bulan. Tetapi ada juga yang bahkan kadang-kadang memaparkan di usia lebih awal. Dan itu nggak salah juga sebenarnya. Asalkan nanti teksturnya sesuai gitu ya. Masih cukup lunak sehingga dapat dibantu oleh anak. Tapi kadang-kadang itu perlu konsultasi lebih lanjut dari dokter anaknya. Mengetahui kondisi demikian, pada dasarnya kan 8 bulan sebenarnya kemampuan motorik halus anak, kalau kita bicara genggaman itu motorik halus ya, sudah cukup baik sebenarnya seharusnya. Tetapi kalau misalnya belum, memang tidak ada jalan lain. Jadi memang kita harus mencoba memaparkan daripada cara untuk menstimulasi daripada motorik halusnya. Caranya gimana sih? Tadi saya gambarkan. Kalau kan untuk menstimulasi daripada motorik kasar, itu kan memang lebih spesifik mungkin dalam hal ini yang kayak berjalan dan sebagainya ya. Mohon maaf ini slide-nya mana nih? Oh ya, itu berjalan dan sebagainya. Tadi kan mungkin bisa cara berjalan, duduk dan sebagainya itu mungkin lebih jelas lah ya dan lebih satu-satu. Tetapi yang motorik halus nih kadang-kadang bingung karena sebenarnya menggunakan kemampuan kedua otot tangan kita dan sebenarnya ini jatuhnya lebih menstimulasi sensorik dulu. Ya, jadi kalau misalnya anak tersebut kemampuan motorik halusnya menggenggamnya kurang, coba dievaluasi apakah ada penghambatan motorik halus atau motorik kasar lainnya di awal kehidupan. Contoh, mungkin yang stimulasi yang dapat dilakukan di awal kayak tummy time, apakah sudah dilakukan, gitu ya. Termasuk stimulasi sensorik-sensorik lainnya. Contoh, misalnya dia nanti stimulasi penglihatan, stimulasi memang dia tangannya harusnya sudah bisa menggenggam mainan-mainan. Ya, apakah itu sudah dilakukan? Kalau memang belum, sebenarnya bisa mulai bertahap dari situ dulu untuk distimulasi bertahap. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur 8 bulan dan mau nggak mau memang anak harus diberikan makan, ya mungkin finger food bisa untuk juga menstimulasi anak untuk motorik halusnya. Tetapi kan sekali lagi kalau tekstur daripada makanan sendiri kan yang paling itu aja. Sebenarnya lebih idealnya nanti mainan yang sifatnya mungkin yang beda-beda tekstur ya seperti pasir dan sebagainya. Ya, jadi itu membantu, tetapi distimulasi yang lainnya juga harus diperhitungkan juga. Ya, dan untuk pemberian makannya sebenarnya kalau anak kesulitan untuk finger food, boleh dialokasikan ke yang lain dulu saja. Contohnya yang tekstur yang ideal yang diberikan di anak usia 8 bulan ke atas sampai 9 bulan. Contohnya seperti cincang halus atau cincang kasar. Kurang lebih demikian. Iya, tadi di atas juga ada Ibu Devi dari Surabaya. Baik. Anaknya masih 2 bulan sih, tapi menjelang 3 bulan. Dia Ya. bertanya untuk anak 3 bulan itu stimulasi untuk motorik halusnya gimana ya dok ya? Oke. Ya. Biar dia Jadi memaksimalkan. baik, nah jadi kalau anak untuk 3 bulan, untuk stimulasi daripada motorik halusnya ini memang belum terlalu banyak. Ya, jadi apa sih, apa saja stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan di anak usia 3 bulan ini memang nggak usah terlalu mendetail biasanya. Karena kalau kita mau melihat sebenarnya, kalau dari perkembangan memang anak, coba mana nih ya tadi ya, perkembangan anak itu nanti di usia 3 bulan sebenarnya belum terlalu banyak. Makanya kalau kita nanti lihat lagi, nanti kalau ayah dan bunda lihat semua nanti di buku KIA-nya, ya di 3 bulan itu apa saja sih? Paling dia baru mengangkat kepala, ya, baru menggerakkan kepala gitu ya, melihat menatap wajah gitu ya, mengoceh, tertawa gitu ya, membalas senyuman. Jadi stimulasi di awal-awal ya paling hanya sekisar itu. Jadi yang dasar sebenarnya tummy time. Ya, tummy time itu sudah bisa dilakukan sejak lahir. Jangan lupa ya, ayah dan bunda tummy time sudah bisa dilakukan sejak lahir. Tapi waktunya tentunya berkurang. Bertambah bertahap gitu ya. Contoh awal-awal kelahiran mungkin hanya sekitar 1-2 menit. Dan biasanya kita lakukan biasa pada saat tali pusatnya sudah mulai puput biar lebih aman. Dan tentunya awal-awal kelahiran anak belum bisa mengangkat kepala. Tetapi dengan kita membuat tummy time seolah-olah dia tidur terlentang dan kepalanya dimiringkan itu otomatis sudah bisa membantu
lama-kelamaan anak mulai angkat-angkat kepalanya sedikit. Ya, jadi tummy time sudah bisa dilakukan sejak lahir. Stimulasi lainnya apalagi sih? Sebenarnya kalau yang lain-lain itu belum terlalu perlu. Contoh kayak tadi stimulasi sensorik ya, pasir itu nanti biasanya udah 6 bulan ke atas, bahkan 9 bulan ke atas gitu ya. Tapi kalau yang awal-awal sebenarnya sederhananya dengan interaksi orang tua. Jadi ajak ngomong ya, walaupun anak tersebut belum paham, tapi ajak ngomong, tersenyum, stimulasi sentuh dengan kita menggendong, itu sudah menstimulasi daripada anak. Dan yang paling bisa dilakukan lainnya untuk yang penglihatan mungkin ya. Biasanya kalau 3 bulan pertama bisa menggunakan buku yang kontras tinggi, biasanya hitam putih, yang gambarnya masih sederhana untuk membantu menstimulasi warna yang utama dulu dari anak sebatas hitam putih. Mungkin demikian. Oh, gitu ya. Jadi yang Ibu Devi itu jangan jangan terlalu advance ya stimulasinya ya. Betul. Dua Iya, bulan. jadi nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi memang harus disesuaikan dengan usia. Kalau bingung, sebenarnya dapat kembali lagi ke checklist yang harusnya dilalui pada saat anak 3 bulan. Nah, coba lihat, kemampuan-kemampuannya hanya sebatas itu. Ya. Jadi nggak usah menjauh-jauh, karena pada dasarnya nggak perlu juga, dan takutnya kalau kita stimulasi kebanyakan, malah nanti yang perkembangan dasar anak yang seharusnya dilalui, otomatis nanti malah terhambat, nanti malah ke depannya menjadi hambatan. Ya, jadi lebih baik memang step by step. Baik, oke. Jadi gitu ya, Bu. Sabar, sabar. Lagi es dan pasir itu di bulan keberapa biasanya dok kalau udah mulai itu? Baik. Nah, kalau es dan pasir ini sekali lagi tergantung ya. Biasanya ini sih sebenarnya kalau anak sudah mulai cukup paham mengenai bahaya daripada kemampuan tersebut. Ya, kalau belum sebenarnya cukup memang mainan-mainan yang aman saja. Makanya kalau tadi di slide saya sebenarnya di usia setahun ke atas gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau lebih cepat, bolehlah di 6 bulan ke atas, tapi jangan 6 bulan ke bawah. Ya kalau 6 bulan ke bawah masih boleh pakai mainan yang berbunyi, yang cukup aman lah. Takutnya karena ada faktor sisi keamanannya juga. Dan tidak terlalu perlu untuk anak-anak di usia 6 bulan ke bawah. Jadi 6 bulan ke atas atau bahkan 9 bulan ke atas itu baru boleh mulai paling cepat diberikan untuk yang memang teksturnya yang benar-benar alami seperti itu. Gitu ya. Ya. Ini masih 1 bulan nih. Bu Laura anaknya baru 1 bulan. Nah, bayinya lahir prematur pula. Untuk bayi yang lahir prematur, simulasi apakah yang apa itu, dihitung berdasarkan usia kronologi atau usia koreksi dong? Oke, ini saya nggak lihat pertanyaannya ya di bawah ya. Bu Laura Ya, ya? yang paling bawah. Oh ya, oke. Oke, jadi gini, kalau untuk anak lahir prematur, biasanya kita menggunakan usia mohon maaf, koreksi untuk perkembangan. Jangan lupa ya, ayah dan bunda. Jadi untuk anak usia prematur, prematur itu yang dikatakan berapa sih? Jadi di bawah daripada kelahiran 37 minggu, itu kita menggunakan usia koreksi untuk melihat perkembangan normal pada anak. Hmm. Jadi khusus perkembangan saja yang menggunakan usia koreksi. Dan nanti ada juga pertumbuhan. Ya, tetapi kalau untuk imunisasi, biasanya nanti kita menggunakan tetap usia kronologis atau usia memorilnya ya. Kemudian kalau pertumbuhan nanti pun biasanya kalau sudah memasuki usia 40 minggu, biasanya kita kembali lagi ke usia kronologisnya. Tetapi kalau perkembangan itu yang bisa kita pakai usia kronologis bahkan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi itu yang perlu menjadi catatan. Jadi kalau anak ayah dan bunda di bawah 37 minggu, biasanya itu akan ada usia kronologis daripada anak. Atau gini ya, saya coba gambarkan sedikit ya, tapi mungkin semoga ayah dan bunda paham. Kalau enggak, ya sebenarnya dapat ditanyakan ke nanti dokter anak yang bersangkutan daripada masing-masing anak ayah dan bunda ya. Contoh, tadi kan ada yang kasus 37 minggu. Ini kan nggak disebutkan ya prematurnya berapa minggu gitu ya. Contoh, ya, misalnya ternyata prematurnya 36 minggu. Artinya kan kita perlu usia koreksi. Karena tadi saya katakan kan di bawah 37 minggu. Dan usia koreksinya tuh berapa banyak? Jadi kita pakai patokan usia 40 bulan biasanya. Jadi, kita pakai patokan usia 40 bulan. Jadi, 40 bulan kurang 36, terciptalah suatu angka adalah 4 minggu. Dan untuk pengertian daripada usia koreksi, artinya misalnya pada saat anak tersebut usia 1 bulan, kita kurangkan daripada usia koreksinya sekitar 4 minggu tersebut. Jadi kita melihat perkembangan anak tersebut di usia 1 bulan, tapi perkembangan normalnya untuk anak usia prematur tersebut di usia 0 bulan. Nanti kalau misalnya anak tersebut usia 2 bulan, nanti berarti usia koreksinya di usia 1 bulan. Jadi kita lihat perkembangannya di usia 1 bulan.
Ya, nanti kalau prematurnya berbeda, tentunya berbeda lagi. Contoh misalnya ya, saya kasih gambaran lebih jelas ya. Prematurnya lebih jauh nih. 30 berapa ya? 32 minggu ya, cukup jauh gitu ya. Maksudnya sangat prematur. Artinya kalau kita potong dari 40 sekitar 8 minggu. Itu kurang lebih 2 bulan. Jadi analoginya, kalau misalnya anak tersebut contohnya di usia 3 bulan, idealnya kita melihat perkembangan anak tersebut karena usia koreksinya artinya di 1 bulan, di usia 1 bulan. Jadi jangan dipaksakan di usia 3 bulan, karena kemungkinan anak tersebut belum mencapai. Demikian ya, semoga menjawab ya. Jadi kalau lahirnya terlalu lebih dini 2 bulan, jadi hitungannya usianya dimundurin ya. Dimundurkan. Ya, Saat sesuai nanti pengurangan daripada usia koreksinya. dia ulang tahun ke 6 bulan, itu sebetulnya dia masih 4 bulan. Jadi Betul. perkembangannya Tapi tidak. ini berbicara untuk perkembangan saja. Tetapi kalau untuk usia kronologis, usia real kan tentunya sama. Dan imunisasi nggak mengikuti ini ya. Makanya kalau imunisasi tetap mengikuti acuan usia real anak. Ya 1 bulan aja yang dikasih gitu ya. Bahkan pertumbuhan pun nanti kalau sudah 40 minggu, udah kembali lagi pakai yang biasa sebenarnya. Jadi khusus untuk perkembangan saja. Kalau mulainya empati gimana dong? Ya gimana ya, Bu Asyanti nih maksudnya? Kalau anak prematur satu Baik. bulan misalnya, Oh, oke. sisa itu kan mulainya 6 bulan ya empati. Kalau prematur 1 bulan dia mulai usia Ya. berapa? Oke. Kalau anak MPASI sebenarnya balik lagi mengikuti usia kronologisnya, idealnya. Tapi Oke. karena kita tahu nggak bisa dipungkiri memang dan namanya perkembangan kan mengikuti dari tadi usia koreksi, jadi kita boleh sesuaikan juga. Gitu ya. Jadi kita maksudnya patokannya tetap 6 bulan. Jadi bukan artinya gini. Tadi kan contoh saya katakan ada yang koreksinya mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Jadi udah pasti nih anak saya karena mundur, berarti dia mulainya di 8 bulan. Nggak begitu juga. Ya, jadi tetap kita pakai usia kronologis, tetapi bisa kita sesuaikan sesuai kesiapan 4 tanda kesiapan dari MPASI anak. Ya, karena kalau untuk bicara MPASI tidak ada patokan untuk memulai sesuai usia koreksi sebenarnya. Tapi dalam hal ini karena memang berhubungan ya, tentunya berhubungan dengan perkembangan anak, termasuk mengangkat kepala dan sebagainya, bisa disesuaikan dan kalau mundur artinya masih cukup aman. Oke. Jadi gitu ya, Mams, yang Betul. punya prematur untuk perkembangan usia koreksi, untuk yang lain-lain usia kronologis ya setelah Ya. lahir ya. Kalau orang motor itu termasuk motorik nggak dok? Ini ada pertanyaan Ya, dari Ibu oke Eni oke. di Bekasi, usianya 12 bulan anaknya. Oke, kalau oromotor sebenarnya juga termasuk motorik ya, tapi dalam hal ini mungkin motorik halus, nanti ada faktor juga dia masuk ke dalam personal sosial sebenarnya. Dan memang kalau stimulasi oromotor sebenarnya nanti lebih spesifik memang mau tidak mau dari kemampuan, oh dan bicara juga mohon maaf. Dan lebih spesifik nanti untuk memang dilatih berbicara, dilatih mengunyah atau makan, itu yang memang menstimulasi daripada oromotor. Dan selama nanti anak tersebut memang melewati fase makan, fase bicaranya sesuai dengan perkembangan usia bicara dan memang makan anak normal pada umumnya, seharusnya nanti oromotor anak bisa berkembang dengan baik dan seharusnya tidak menciptakan suatu masalah gangguan oromotor. Karena kalau kita berbicara gangguan oromotor, tentunya itu macam-macam ya dan luas. Jadi ada gangguan oromotor yang cukup jelas, misalnya tidak hanya kadang-kadang kan ada yang mengeluhkan mungkin gangguan makan ya atau gangguan bicara tapi seringkali ada juga yang mungkin jadi sering ngeces gitu ya ada juga yang mungkin macam-macam sebenarnya untuk definisi dan untuk penyebabnya itu luas sebenarnya tapi kalau untuk penjelasan yang tadi jadi masuk ke dalam motor halus nanti ada faktor juga dari personal sosial maupun bahasa juga itu bersinergi jadi satu untuk membentuk kemampuan orang motor ini. Pertanyaannya bagaimana cara stimulasinya supaya maksimal karena orang tua ada riwayat gigi infeksi. Baik, ya. Jadi gini, kalau untuk stimulasinya sebenarnya daripada orang motor, jadi memang nggak ada cara lain. Sebenarnya cara paling mudah memang dengan melatih komunikasi anak. Ya, jadi nggak usah dengan cara muluk-muluk sebenarnya, ya. Karena kalau kita berbicara untuk stimulasi orang motor yang berbicara sudah sampai tahap untuk fisioterapi, sebenarnya itu caranya luas. Ya, mungkin kalau ayah dan bunda pernah tahu atau familiar, ada yang memang untuk cara meniup gitu ya. Jadi melatih meniup gitu ya, melatih apa kayak untuk menahan air di sedotan gitu ya, sampai begitu sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara untuk stimulasi dasar, karena kita harapkan kan ini belum sampai mengalami gangguan ya.
Artinya dengan cara kita memberikan stimulasi komunikasi yang baik kepada anak sesuai dengan usia dan memberikan stimulasi nutrisi yang baik kepada anak sesuai dengan usia. Jadi dalam hal ini lebih ke MPASI yang menaikkan tekstur sesuai dengan usia, seharusnya orang motor anak itu tidak akan mengalami gangguan. Ya, kalau ada faktor memang tadi misalnya orang tua ada riwayat impaksi gigi gitu ya. Jadi impaksi gigi ini artinya jadi ada masalahan dari pertumbuhan giginya sehingga jadi kayak apa namanya? Jadi kayak pertumbuhannya tidak optimal gitu ya. Jadi tidak rapi dan sebagainya atau mungkin tidak keluar gitu ya. Nah, itu perlu dikonsultasikan ke dokter gigi sebenarnya. Tetapi kalau permasalahan gigi adalah permasalahan lainnya. Dan jangan lupa ya, memang ayah dan bunda kalau gigi anak walaupun memang tidak masalah secara umum, karena kan normalnya mulai naik, mulai muncul 6 bulan, nanti sampai kurang lebih usia 3,5 tahun, gitu ya, mulai naik muncul satu-satu. Setahun ke atas sebaiknya sempatkan waktu untuk berkonsultasi ke dokter gigi, karena idealnya setahun ke atas itu anak sudah boleh mulai dicek giginya, walaupun tidak ada masalah secara umum, tapi sebaiknya dicek saja untuk memastikan apakah mungkin ada masalah, kenormalannya, pertumbuhannya cukup baik atau tidak, atau mungkin bahkan ada kadang-kadang kondisi yang memang lubang gigi yang tidak kelihatan. Jadi bisa dicek semua dan dirawat dari awal. Kurang lebih demikian ya. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan kita Ya, Ibu Ega Raffi itu tentang push bike. Untuk stimulasi vestibular, apakah dianjurkan dengan push bike? Lalu bisa dimulai di usia berapa ya dok? oke. Masih pertanyaan yang sama ya, Bu Ega ya. Ibu Ega Raffi itu dari Bekasi. Oke. Baik, jadi kalau stimulasi vestibular untuk mengenai push bike ini sebenarnya kalau dianjurkan di usia berapa ya? Coba, mohon maaf tadi pertanyaannya. Oke. Ya, Ya, jadi gini, kalau untuk push bike, yang untuk stimulasi vestibular, tentunya kita harus melihat daripada kapan anak tersebut perkembangannya sudah cukup baik, tentunya untuk perkembangan yang memang mensupport daripada push bike-nya ini. Contoh yang tadi saya katakan ya, untuk kemampuan berjalan anak kan normalnya di usia 11 sampai 15 bulan. Untuk dia bisa berlari di 13 sampai 20 bulan. Kalau sebenarnya tadi kemampuan kakinya sudah cukup baik, ya, biasanya sekitar 18 bulan atau 24 bulan ke atas. Makanya tadi kan saya contohkan untuk stimulasi daripada motorik kasar anak itu yang mulai ke atas kan bisa dipakai tangga, ya, kemudian pakai dan lain-lain gitu ya, udah pakai alat macam-macam, itu pushbike sudah mulai boleh diberikan. Tetapi sekali lagi hati-hati, namanya pushbike itu kan memang kita tahu jadi mesti ada koordinasi yang cukup baik. Nah, biasa koordinasi ini itu biasanya mulai terbentuk memang belum di awal 2 tahun kehidupan. Ya, jadi bisa di 2,5 tahun atau bahkan ada anak-anak tertentu yang 3 tahun. Jadi walaupun tadi saya katakan mungkin di atas 2 tahun bisa dikondisikan kembali sesuai dengan kesiapan anak, baik dari sisi koordinasi. Karena kalau kita berbicara untuk perkembangan, memang kalau koordinasi itu kan bukan masuk ke dalam salah satu ranah perkembangan ya, tetapi lebih ke stimulasi vestibular tadi betul. ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau untuk keseimbangan anak ini kadang-kadang ada faktor memang apa ya, mungkin bukan apa ya, bukan bisa dilatih lah, kurang lebih demikian ya. Secara umum sih bisa dilatih gitu ya. Maksud saya jadi bisa kalau anak tersebut memang motoriknya secara umum sudah cukup baik, itu bisa dilatih. Tapi maksud saya ada juga kondisi-kondisi anak tertentu atau mungkin saya nggak usah menggambarkan anak ya, orang dewasa aja secara umum yang keseimbangannya mohon maaf lebih jelek dibandingkan orang lainnya. Nah, mungkin kan tidak bisa dipungkiri ada kondisi anak satu anak lainnya berbeda dibandingkan dengan anak lainnya. Jadi kita harus lihat kesiapan daripada anak juga, maupun dari mental anak juga. Kalau misalnya sudah siap, itu sebaiknya silakan boleh dilakukan. Tetapi kalau anak tidak mau, tentunya jangan dipaksakan. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih dok. Kelihatannya kita Sama. semuanya nih tertanganin. Karena yang terakhir ini Bu Aina, kita sudah bahas ya. Dia menanyakan Oh iya, usia 8 bulan belum bisa merangkak. Tadi kita sudah sebutkan merangkak itu tidak perlu dilewatin ya. Kalau misalnya betul. bisa nggak apa-apa, bisa langsung berdiri dan pegangan. Kalau dia memang sukanya begitu. Nanti kalau udah agak lebih besar bisa diajak main-main merangkak-merangkak Ya, terowongan gitu ya. gue sifatnya bukan untuk keharusan dan hanya untuk experience daripada anak aja sih. Oke dok, kelihatannya kita sudah bisa menyudahi sesi tanya jawab. Eh, Baik, mungkin kita minta dokter untuk memberikan
final ini statement, take Oke, home message-nya. Key-nya apa nih iya, buat stimulasi anak-anak? baik. Ya, terima kasih Bu Asyanti atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Ayah dan Bunda nih sebelumnya yang sudah bertahan sampai akhir. Biasanya jarang-jarang, kebetulan jumlahnya hampir sama nih ada di awal ya. Jadi artinya semua antusias dan saya perlu apresiasi kepada orang tua Ayah dan Bunda yang hadir di sini tentunya karena Ayah dan Bunda sudah mau menyempatkan waktu dan artinya Ayah dan Bunda sudah ada ketertarikan atau usaha lebih untuk berusaha lebih baik memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dan intinya sebenarnya kalau berbicara perkembangan tidak ada yang sempurna, ya. Yang pertama tidak ada yang sempurna, dan yang kedua anak satu dan yang lainnya tidak sama. Dan yang penting lagi ayah dan bunda ketahui, tidak artinya perkembangan anak yang lebih cepat itu mempengaruhi artinya anak tersebut akan lebih pintar. Tidak, ya. Jadi untuk yang perlu orang tua tahu dan garis bawahi di sini adalah tetap enjoy. Jadi anak ini sudah mulai tahu nih apa saja sih perkembangan normal, gimana cara ceknya sudah mulai tahu nih. Jadi tetap diikutin sesuai dengan usia normal anak, tapi dibawalah enjoy. Ya, karena kalau orang tua, ayah dan bunda tidak enjoy, atau bahkan mungkin ada yang sifatnya mungkin rada memaksa karena mungkin perfeksionis, atau mungkin sebaliknya rada loss juga nggak baik juga ya. Jadi yang baik memang di tengah-tengah gitu ya Bu Asyanti ya. Lebih baik di tengah-tengah aja. Jadi dalam arti nggak usah terlalu pushy, tapi tidak usah terlalu jangan loss juga. Karena kalau orang tua nyaman, orang tua bisa optimal, orang tua tidak stres, otomatis tentunya akan mempengaruhi psikis anak juga untuk bisa belajar dengan optimal. Dan sekali lagi namanya kemampuan anak berbeda-beda. Dalam hal ini tentunya kita bisa mensupport anak semaksimal mungkin. Dan tidak hanya dari sisi stimulasi, jangan lupa juga stimulasi daripada nutrisinya. Faktor-faktor lainnya juga diperhatikan. Dan kalau bingung, sebenarnya nggak usah pusing-pusing. Sekarang banyak sekali bisa berkonsultasi secara luas gitu ya. Bisa ke dokter secara offline atau bahkan online pun ada. Gitu. Terima kasih banyak. Jadi intinya Moms and Dads perlu tahu milestones-nya, itu banyak ya Betul. di bukunya, di buku Pink juga ada ya. Ya, Lalu menstimulasi sesuai usianya, jadi nggak usah ya, muluk-muluk, nggak usah terlalu banyak. Yang penting enjoy tadi ya Rob ya. Si anak enjoy, betul. mamanya juga enjoy ya. Biasanya anak lebih cepat belajarnya kalau sama-sama happy ya. Oh, juga saya akan mengucapkan terima kasih juga sekali lagi pada Moms and Dads atas partisipasinya dan bertahan sampai di akhir acara. Tentunya karena memang pemaparan dan jawaban-jawaban dari Dr. Hans ini memang sangat ini ya, sangat bagus dan bermanfaat daripada Terima saya kasih. semua. Sehingga terima kasih banyak pada Dr. Hans yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua. Sama-sama Baik, Bu Asyanti dan dokter anakku.